dengan menggunakan asam lemah dan basa lemah kasusnya. Terus kemudian kita juga membahas tentang yang kemarin tentang pH asam lemah dan basa lemah dalam air, kemudian juga terkait dengan kapan kita bisa menganggap bahwa X atau perubahan itu kecil sehingga kita bisa sederhanakan persamaan perhitungan pH-nya yang menjadi rumus di SMA, atau kapan kita tidak bisa mengabaikannya ya. Kemarin patokannya adalah 400 kali Ka ya. Nah nih ya, berarti kalau dia di atas konsentrasi asam lebih besar dari 400 kali Ka, kita bisa mengabaikan, sehingga ini menjadi persamaan seperti SMA. Sedangkan kalau yang ini, kalau dia konsentrasi asamnya kurang dari 400 kali Ka, maka kita nggak bisa mengabaikannya. Ya. Kemudian kita juga udah bahas tentang kasus garam ya, pH dari garam. Garam itu bisa bersifat netral, yang kita kenal misalnya NaCl, KCl. Garam juga bisa bersifat asam, dan juga ada garam yang bersifat basa ya. Contoh garam, misalkan kemarin kita bahas NH4Cl ya. Nah, ini kita breakdown NH4, dia memiliki kation NH4+ dan anion Cl-. Kalau teman-teman cek di data, nggak akan menemukan apakah NH4+ itu asam atau tidak, apakah Cl- itu basa apa enggak. Maka kita cek konjugasinya. Konjugasi dari NH4+ adalah NH3. Nah, kita tahu bahwa NH3 sifatnya basa, maka otomatis NH4+ sifatnya asam. Ya, ini adalah basa lemah, maka NH4+ juga asam lemah. Cl- nggak akan kita temukan Ka-nya berapa, Kb-nya berapa. Kita cek konjugasinya itu adalah HCl. Dan kita tahu HCl adalah asam kuat. Maka otomatis konjugasinya sifatnya netral. Jadi di larutan adanya NH4+ yang sifatnya asam, Cl- sifatnya netral, otomatis secara keseluruhan larutan akan bersifat asam. Seperti itu. Nah, dan ini pengetahuan ini sederhana, tapi cukup bermanfaat misalkan dalam hal beberapa pupuk yang terkenal, misalkan ZA, ini buat mensuplai nitrogen. ZA itu adalah amonium sulfat. Ya. Kalau kita lihat amonium sulfat ini kan dia terdiri atas NH4+, 2 buah, dan SO4, 2 min. Kita udah tahu tadi NH4+ berasal dari NH3 yang sifatnya basa, ya. Maka NH4+ sifatnya asam, asam lemah. SO4 berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat, ya kan, ini asam kuat, maka otomatis SO4 sifatnya netral. Berarti secara keseluruhan garam ini akan bersifat asam lemah. Makanya kalau pemberian pupuk ini ZA terlalu sering, maka menyebabkan tanah menjadi sifatnya asam. Ya, karena pupuknya sendiri bersifat asam. Makanya kadang-kadang secara berkala akan ditambahkan senyawa namanya kalsium karbonat. Nah, ya, kalau kita cek kalsium karbonat ini dari Ca2+ ya kan ya, Ca2+ dan CO3, 2 min. Ini kita sebelum masuk ke perhitungannya, yang paling penting adalah kita tahu dulu zatnya sifatnya apa, asam dulu, asamkah, basakah, atau netralkah. Ca2+ kalau kita tahu dia berasal dari CaOH 2 kali. Kita tahu bahwa ini adalah basa kuat. Otomatis ini akan sifatnya netral. CO3 2 min itu berasal dari HCO3 min.
yang merupakan asam lemah. Asam lemah sangat banyak jumlahnya, maka karena kita susah untuk menghafalnya, maka yang kita ingat adalah cukup asam kuatnya aja. Kalau dia nggak termasuk asam kuat, maka dia adalah asam lemah. Maka otomatis ini sifatnya basa lemah. Ya, seperti itu. Jadi CaCO3 sifatnya basa. Makanya dia bisa menetralkan tanah yang dia sifatnya asam. Seperti itu. Jadi ini pengetahuan sederhana, tapi bermanfaat dalam beberapa banyak aplikasi. Ya. Sebelum kita tahu pH-nya berapa segala macam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke perhitungan pH-nya. Nah, sekarang agar lebih mudah kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalkan kita punya pertama kita suruh prediksi apakah natrium asetat sifatnya asam, basah atau netral. Ya, sebelum kita tahu pH-nya. Nanti ini buat patokan kita ya. Kalau misalkan dia sifatnya asam, pada suhu kamar pH-nya pasti di bawah 7. Kalau sifatnya netral, pH-nya pasti sama dengan 7. Kalau dia sifatnya basah, pH-nya pasti di atas 7. Jadi jawaban kita nanti ya tidak boleh melanggar yang tadi. Ini adalah dari Na+ ya, kita tahu netral. Ini adalah CH3 COO- ya. Kita nggak akan pernah menemukan datanya dia asam atau basah di tabel. Kita cek konjugasinya itu CH3 COOH. Kita tahu dia sifatnya asam lemah, maka ini sifatnya basah lemah. Jadi sifatnya adalah basah. Seperti itu. Ya. Sifatnya adalah basah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau sifatnya basah, pasti dia kalau di air karena basah dia pasti bisa menerima H kan ya. Nah, nanti dia di air akan bereaksi dengan air, ini basah. Dia akan bereaksi dengan air, menghasilkan asam konjugasinya dan OH-. Dari sini kita tahu bahwa dia menghasilkan OH-. Karena menurut Arrhenius, basah itu akan menghasilkan OH- di dalam air. Jadi ini reaksi yang menunjukkan bahwa CH3COO- bersifat basah. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah basah konjugasi dari asam lemah, maka sifatnya pasti basah. Nah, reaksi kimia adalah ketika dia bereaksi dengan air, dia bertindak sebagai basah, air bertindak sebagai asam, menghasilkan asam konjugasi plus basah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau teman-teman diminta menunjukkan reaksi yang bahwa senyawa ini bersifat basah, maka teman-teman harus menulis ini. Meskipun teman-teman sudah tahu bahwa CH3COO- sifatnya basah, tapi tetap harus menunjukkan reaksi kimia yang menunjukkan bahwa dia bersifat basah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau diminta berapa pH-nya, nah secara kualitatif kita udah bisa menentukan bahwa dia sifatnya asam atau basah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau dia basah, berapa pH-nya? Pasti dia di atas 7 ya, tapi berapa pH pastinya? Misalkan di kasus ini kita diberi contoh 0,1 molar NaCH3COO-. Kita udah buktikan dia bersifat basah. Ya. Nah, di dalam air garam itu akan terurai. Ya, karena dia larut, dia akan terurai menjadi kationnya Na+ dan CH3COO-. Sama, misalnya kita punya garam KF, kalium fluorida, di air, dia akan terurai menjadi K+ dan F-. Kita punya misalkan CaCl2 di air, dia akan menjadi Ca2+
ditambah 2Cl min. Ya. Kapan dia 2 plus, kapan dia plus itu udah dibahas di semester 1 ya. Jadi saya nggak akan ngebahas itu kecuali kalau dia bertanya kan saya coba jelaskan. Nah, kalau ini 0,1 molar awalnya karena garam itu karena dia larut maka semuanya akan terurai. Dia akan menjadi 0,1 molar Na+ dan 0,1 molar C3CO-. Seperti itu. Ini tergantung dari koefisien di sininya. Misalkan kita punya CaCl2. Ini awalnya misalkan 1 molar. Maka dia akan menjadi 1 molar Ca+2+ dan 2 molar Cl- karena koefisien dari Cl- ada 2. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Jadi poinnya adalah garam yang larut ya, dia akan terurai sempurna menghasilkan kation dan anionnya yang jumlahnya akan sebanding dengan koefisien dari masing-masing kation dan masing-masing anion. Oke. Ada pertanyaan? Nah, belum ada. Kalau misalkan belum ada, kita tahu ini sifatnya netral. Ini sifatnya basa lemah karena dia konjugasi dari asam lemah. Nah, karena dia basa lemah, namanya basa akan bereaksi dengan air kan ya. C3CO- bereaksi dengan air karena basah. Dia ini bertindak sebagai basa, air bertindak sebagai asam, maka air akan ngasih H ke C3CO- menghasilkan C3COOH. Ya, ditambah dengan air setelah memberikan H, dia akan menjadi OH kan ya, ditambah dengan OH-. Ini konjugasi dari H2O. Nah, awalnya adalah 0,1, ya kan? Air kita abaikan ya, karena dia pelarut dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian C3CO- kan nggak 0,1 itu berasal dari sini, ya. Kemudian C3COOH awalnya nggak ada kan di larutan, karena di sini larutannya adalah NaC3COO-. Sorry, natrium C3COO. Berarti nggak ada C3COH. Maka ini 0, ini juga 0. Seperti biasa, ini min X, ini plus X, plus X. Ya, 0,1 min X, seperti biasa ini caranya sama dengan kemarin ya. 0,1 min X, X, dan X. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini kan basa ya. Karena basa, dia pasti punya tetapan namanya tetapan kesetimbangan basa. Sedangkan di soal, kita dikasih tahunya adalah Ka, tetapan kesetimbangan asam dari asam konjugasinya. Nah, kita perlu tahu namanya Kb, tetapan basa dari C3CO-. Nah, hubungan antara Kb dan Ka kalau dikali dengan Kb-nya, itu akan menghasilkan Kw. Ya, seperti ini. Jadi Ka kalau dikali dengan Kb itu akan menghasilkan Kw. Ini khusus untuk pasangan asam basa konjugasi. Ka dari Hf dengan Kb dari F-. Ka dari C3COH dengan Kb dari C3COO-. Ya. Ka dari H2S dengan Kb dari HS-. Dan seterusnya. Yang penting dia pasangan. Kalau nggak pasangan dia nggak bisa. Misalnya Ka dari HF dengan Kb dari C3COO- dikalikan tidak akan sama dengan Kw. Berarti ini hanya untuk pasangan asam basa konjugasi. Ka dari NH4+, Kb dari NH3, itu juga pasangan asam basa konjugasi. Oke, sampai sini pertanyaan. Jadi di sini Kb-nya akan sama dengan 10 pangkat min 14 ya, karena Kw dari air ya, dibagi dengan Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kalau kita lihat ini ada min X kalau kita jadiin X kuadrat, X kali X dibagi 0,1 min X ya. Sama setimbangan, Kb sama dengan
produk pangkat koefisien dibagi dengan reaksi pangkat koefisien. X kali X dibagi 0,1 min X sama dengan KB. Permasalahan yang sama terjadi seperti yang kita bahas kemarin. Kalau ini nggak sederhanakan, maka kalian butuh persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara mensederhanakannya? Kita lihat apakah konsentrasi basanya, kan ini basa ya, terhadap 400 kali KB. Kalau konsentrasi basa lebih besar dari 400 kali KB, maka kita bisa abaikan X. Kalau misalkan dia kurang dari 400 kali KB, maka kita nggak bisa mengabaikan X. Seperti itu. Ya. Ini 0,1, kayaknya bisa diabaikan ya. Ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 itu sekitar 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 kali 400 pasti jauh lebih kecil dibandingkan 0,1. Berarti ini berlaku, maka kita bisa mengabaikannya. Sehingga ini akan menjadi ini KB X kuadrat dibagi 0,1. Karena kita bisa abaikan. Jadi ini bisa diabaikan karena konsentrasi basanya 0,1 itu jauh lebih besar dibandingkan 400 kali KB. KB adalah 5,68 kali 10 pangkat min 5. Ya, ini berasal dari tadi KW dibagi KA. Sehingga kalau kita selesaikan dapatlah X. Nah, selalu ya, ketika dapat X, kita cek dulu X ini maknanya apa itu. Karena banyak yang, dapat X, langsung aja pH sama dengan min log X. Padahal yang X di sini adalah bukan H+, tetapi adalah OH- atau H3COOH. Berarti ini bukan H+. X-nya adalah OH-. Ini penting guys. Setelah dapat X, karena udah seneng ya, banyak yang langsung memasukkan dalam perhitungan pH. Ternyata ini adalah OH-, sehingga kita bisa hitung pOH-nya, baru kita bisa hitung pH. Atau kita juga bisa hitung H+-nya adalah dari 10 pangkat min 14 dibagi dengan OH-. Karena H+ dikali dengan OH- akan sama dengan 10 pangkat min 14. Setelah dapat, kita dapat pH-nya sama dengan 8,8. Dan ini sesuai dengan prediksi kita sebelumnya bahwa larutan ini bersifat basa. Oke, sampai sini pertanyaan? Caranya pasti sama ya dengan yang kesetimbangan asam basa, cuma bedanya adalah kita nggak tahu, kita harus menghitung KB dan KA dari konjugasinya. Ya, berarti kalau yang di asam basa biasanya langsung dapat diketahui KA atau KB. Nah, sekarang kebalikannya. Kita hitung dulu KB dan KA-nya dari konjugasinya. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, konsentrasinya dari asam atau basa konjugasinya kita tentukan dari konsentrasi garamnya. Ya. Seperti itu. Dengan asumsi dia larut sempurna. Oke. Supaya teman-teman tidak hanya memandang saja, coba dikerjakan dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit, coba dikerjakan. Berapa pH dari 1 molar NaCN? KW kalau ada yang lupa dia 10 pangkat min 14. Ya. Oke, coba dikerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita udah cek tadi ya, dia berasal dari Na yang sifatnya netral, Cn-, dia adalah konjugasi dari HCN, HCN dia asam lemah, ya, maka otomatis Cn- sifatnya basa lemah. Jadi di air NaCN akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cn-.
Nah, Na plus kalau dia 1 molar, maka ini akan jadi 1 molar dan ini juga 1 molar karena dia terurai sempurna. Seperti itu. Nah, karena ini netral maka dia nggak bereaksi ya. Nah, Cn- karena dia basah, Cn- basah maka dia akan bereaksi dengan air seperti yang kita bahas tadi, dan dia kesetimbangan karena dia basa lemah. Cn- sifatnya basah akan menerima H dari H2O yang sifatnya asam. Karena ini basah, ini asam, kita tahu reaksi asam basah adalah si asam akan ngasih H ke basah. Karena asam adalah donor H+, sedangkan basah adalah penerima H+. Cn setelah mendapatkan H+, dia akan menjadi HCN. Ya. H2O setelah memberikan satu H+, dia akan menjadi OH. Ini reaksi basic ya. Reaksi prinsip dasar dari reaksi asam basah. Serah terima H+. Awalnya ICE seperti biasa. Ini 1 molar, air kita abaikan, HCN belum ada, OH- juga nggak ada. Min X, ya, X, X, seperti biasa. 1 min X, X, X. Nah, kemudian ini reaksi basah, maka dia ada namanya KB, karena dia basah. Di soal hanya diketahui Ka. Jadi kita ingat bahwa Ka kali Kb untuk pasangan asam basa konjugasi, dia akan sama dengan Kw. Jadi ini akan sama dengan Kw per Ka. Ini kalau kita masukkan Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 6,2 kali 10 pangkat min 5, maka seharusnya jawabannya sekitar 1,6, mungkin 1,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan HCN dikali OH- dibagi Cn-. Ya, X dikali X dibagi dengan 1 min X. Lagi-lagi kita cek apakah dia bisa diabaikan apa enggak. Kita cek apakah Cb kita bandingkan dengan 400 kali Kb. Ini 1, ini 1,6, 400 kali 1,6 kali 10 pangkat min 5. Tetap lebih besar 1 ya. Maka ini kita abaikan mendekati 1. Sehingga ini kita bisa anggap sama dengan 1. Sama dengan X kuadrat dibagi dengan 1. Nah, dari sini kita dapat X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, karena X kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5. X ini adalah kalau kita cek OH-. Ya, dia sifatnya basa ini sama dengan OH-. Karena kita diminta menentukan pH, maka kita butuh tahu konsentrasi H+. Teman-teman boleh aja hitung pOH dulu, kemudian habis itu hitung pH, atau teman-teman langsung hitung H+ dulu misalkan, lanjut di sini. H+ sama dengan Kw dibagi OH-. Ya. 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3, berarti sekitar 2,5 kali 10 pangkat berapa ya? Min 15 dikurangi min 15 kurangi 3 berarti min 12. Ya, sehingga pH sama dengan ya 12 dikurangi min log 2,5. Seperti itu. Oke. Bisa ada pertanyaan? Jadi saya review lagi terkait pH dari asam atau basa konjuga dari garam ya. pH dari garam, pertama cek dulu kation dan anionnya. Apakah dia netral, dia asam atau basah. Itu poin pertama. Sifat keseluruhan akan ditentukan dari kation dan anionnya. Netral dia tidak mempengaruhi pH. Kalau
Karena dia bersifat asam, maka garamnya bersifat asam. Kalau dia bersifat basa, maka garamnya bersifat basa. Kalau kita kesulitan, maka cek konjugasinya. Misalkan ini CN, dia konjugasi dari HCN. Karena HCN asam, maka CN- sifatnya basa. Itu poin pertama. Kalau dia basa, reaksikan dengan air, menghasilkan OH- dan asam konjugasinya. Kalau dia asam, reaksikan dengan air, ya di sini belum nggak ada contohnya, langsung mana ini? Nah, NH4+. Nah, kalau dia asam seperti ini, reaksikan dengan air, ya karena dia asam, dia ngasih H ke air, dia menghasilkan NH3 ditambah dengan H3+. Nah, kalau asam maka ada Ka di sini. Kalau basa ada Kb. Kita bahas 2 contoh soal itu Kb. Ya. Kb Ka sama dengan Kw dibagi Kb. Dan setelah itu perhitungannya sama, ya. Bukan identik dengan kasus teman-teman hitung pH dari asam lemah. Ya. Yang ini juga identik teman-teman hitung pH dari basa lemah. Cuma bedanya di basa lemah teman-teman dikasih tahu Kb, di kasus garam ini teman-teman dikasih tahu Ka. Dan Kb kita tahu ada hubungan antara Ka dikali Kb sama dengan Kb. Oke, seperti itu. Dan cocokkan lagi. Oh, tadi dugaan kita sifatnya basah. Maka jawaban akhir pH-nya harus basah. Jika ternyata salah, kemungkinan besar kesalahan pertama adalah di sini. Ya, kecuali kalau salah hitung ya. Tapi kalau hitungan teman-teman udah benar, tapi jawabannya kok asam ya, kemungkinan salahnya di sini. Apakah X yang kita peroleh ini maknanya dia H+ atau OH-? Itu. Kalau dia maknanya sebagai H+, maka teman-teman langsung menlog H+. Tapi kalau maknanya sebagai OH-, maka teman-teman cari dulu H+-nya. Ini kesalahan yang paling sering di sini. Ya. Seperti itu. Di kasus ini X sama dengan OH-. Di kasus lain X bisa jadi sama dengan H+. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita masih ada 20 menit lagi. Saya akan masuk ke buffer ya. Oke, sekarang kita masuk ke buffer. Kita udah bahas tentang asam dan asam kuat dan basa kuat. Kita juga udah bahas asam lemah dan basa lemah. Kita juga udah bahas garam dari asam lemah atau garam dari basa lemah atau garam dari asam kuat dan garam dari basa kuat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke buffer. Di SMA udah dibahas ya. Namanya buffer kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan penyangga ya. Namanya penyangga berarti dia itu fungsinya untuk menjaga agar kondisinya hampir konstan gitu. Ya, fungsi untuk menjaga. Jadi kalau larutan buffer, berarti dia larutan yang tujuannya untuk menjaga agar pH-nya tetap konstan. Meskipun ditambahkan asam atau basa. Gitu. Kalau kita punya air, dia misalkan 100 mili. Supaya gampang 1000 mili lah, 1000 mili. 1000 mili, dia kan pH-nya 7 ya, karena dia air murni. Kalau kita tambahkan 1 tetes HCl, cuma 1 tetes ya, HCl, asam kuat, 1 molar, maka kalau masuk ke sini, maka kita anggap volumenya tetap 1000 mili ya, 1 liter, karena setetes nggak akan mengubah volume secara signifikan. Konsentrasi HCl di sini, 1 tetes itu sekitar 0,05 mili. Konsentrasi HCl di sini adalah kalau kita pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2,
Berarti 0,05 dikali 1 dibagi 1000. Itu sekitar 5 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya sekitar 5 ditambah log 5 dikurangi log 5 atau 4, mungkin 4,4 lah. Ya, anggap aja setelah ditambahkan pH-nya jadi 4,5 lah misalkan. Jadi air murni yang 1 liter yang ditambahkan walaupun cuma 1 tetes HCl, pH-nya langsung drop dari 7 menjadi 4,5. Padahal cuma 1 tetes HCl. Tapi langsung mengubah pH secara signifikan. Maka air murni kita nggak sebut sebagai buffer karena dia nggak bisa menjaga pH konstan. Kalau kita pakai buffer ya mungkin dari 7 dia menjadi 6,9, 6,95. Jadi pH-nya akan kita anggap sebagai hampir konstan. Dan di tubuh kita, darah misalkan itu adalah dia mengandung buffer. Karena kalau enggak, begitu kita makan sesuatu yang asam atau makan sesuatu yang basah atau tubuh kita menghasilkan asam, pH-nya langsung berubah. Dan itu bisa mengganggu metabolisme dalam tubuh. Seperti itu. Maka buffer itu sangat penting baik bagi kehidupan kita maupun kalau teman-teman merancang suatu proses yang melibatkan reaksi di air untuk menjaga agar pH-nya tetap konstan. Nah, ada 2 jenis buffer, ada namanya buffer asam dan ada namanya buffer basah. Kalau buffer asam dia terdiri atas asam lemah ditambah dengan basa konjugasi. Jadi buffer itu dia terdiri dari atas asam lemah dan basa konjugasi sekaligus. Misalkan contoh sini kita punya larutan HF yang dicampur dengan KF. HF dia asam lemah, ya kan? K dia netral, kita abaikan. Ini netral. F min adalah basa lemah karena dia konjugasi dari asam lemah HF, maka F min sifatnya basa. Dia campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya. Harus konjugasinya. Kalau nggak konjugasinya, bukan buffer. Misalkan HF dengan kalium asetat, itu bukan buffer. Ya. Jadi ini penting adalah asam lemah dan basa konjugasi. Nah, kalau buffer basah, dia adalah campuran antara basa lemah dan asam konjugasinya. Misalkan yang paling mudah ya, kita punya NH4, NH3, campuran NH3 dan NH4Cl. Ini sifatnya basa lemah, Cl netral ya kan, karena dia konjugasi dari HCl yang asam kuat. NH4 sifatnya asam lemah karena dia konjugasi dari NH3 yang sifatnya basa lemah. Jadi dia punya campuran NH4+ dan NH3. Yang ini HF dengan F-. Gitu. Nah, mungkin kalau dia bukan konjugasi, apakah dia bisa bentuk buffer? Nah, itu perhitungannya akan complicated. Ya, masih mungkin tapi perhitungannya akan complicated karena akan melibatkan 2 buah tetapan kesetimbangan asam. Karena ada 2 jenis asam, ada 2 jenis buffer, 2 jenis basa konjugasi. Itu perhitungannya akan complicated. Maka yang lebih mudah adalah asam dan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasi. Ini sepasang. Nah, kenapa buffer bisa menyangga, membuat pH itu konstan, hampir konstan. Kalau kita lihat sini kan, 1 tetes HCl mengubah dari 7 menjadi 4,5. Nah, sekarang kenapa buffer bisa membuat pH itu hampir konstan? Oke, ini agak panjang penjelasannya. Saya akan kasih contoh yang ini aja, HF. Kita punya campuran antara HF dan KF. Ini akan menjadi K+ dan F-. Jadi di larutan sekarang adanya HF, ada K+, ada F-.
Seperti itu. Nah, hubungan antara ini, HF dan K+ nggak ada hubungan kan ya? Yang ada adalah HF dan F-. Dia punya hubungan dengan F-. Ya. Jadi kalau kita ingat ini adalah H2O ditambah dengan H3O+. Ini reaksi ionisasi asam lemah. Ini harusnya nggak ada. Oke. Yang ini memiliki nama tetapan Ka. Seperti itu. Nah, kalau kita tambahkan HCl, HCl sifatnya asam, dia akan bereaksi dengan basa. Maka HCl, H+-nya akan bereaksi dengan HF, menghasilkan H+-nya akan menghasilkan F- menghasilkan HF. Jadi jumlah H+ di air akan berkurang. Tidak sebesar kalau di air murni. Jadi penambahannya tidak akan menggeser sebesar kalau di air murni. Karena dia sebagian HCl akan ditangkap oleh F- menghasilkan HF yang sifatnya asam lemah. Seperti itu. Ya. Jadi H3O+ akan berkurang digantikan oleh HF yang sifatnya asam lemah. Jadi karena asam lemah perubahan pH-nya tidak akan sebesar kalau dia asam kuat. Hal yang sama kalau kita tambahkan OH-. Kalau kita tambahkan OH-, OH- akan bereaksi dengan HF menghasilkan F-. Ya, kalau OH- bereaksi dengan HF, ini basa, ini asam, dia akan menghasilkan H2O, asam konjugasi ditambah dengan F-, ya kan? Ini biar tidak mana ya. OH- ini kalau ditambahkan ini tambahkan basa kuat, ini tambahkan asam kuat. Kalau tambah dengan basa kuat, dia akan bereaksi dengan HF, ya, menghasilkan H2O ditambah F-. F- merupakan basa lemah. Karena basa lemah, dia tidak akan mengubah secara pH secara signifikan dibandingkan kalau yang masuk adalah basa kuat. Seperti itu. Ya. Jadi itu kenapa buffer bisa menjaga pH. Ini sebelum kita masuk ke perhitungan ya. Jadi itu kenapa buffer bisa menjaga pH. Oke, sampai ada pertanyaan? Nah, ini bisa dibaca nanti. Oke. Nah, sekarang kita masih ada waktu 5 menit ya. Bagaimana menghitung pH dari buffer? pH dari buffer jauh lebih mudah dicari dibandingkan dua kasus sebelumnya, itu pH asam lemah dan pH dari garam. Di sini misalkan kita punya asam C3COH 0,55 molar dan natrium asetat garamnya adalah 0,45. Pertama kita cek dulu apakah di larutan ada apa. Di larutan berarti ada C3COH, garam, C3 jadi COO- dan Na+. Setelah itu kita cek sifatnya. Oh, ini sifatnya asam lemah. Ini sifatnya netral. Ini sifatnya basa lemah karena dia konjugasi dari asam lemah. Dia memiliki asam lemah dan memiliki basa konjugasinya. Maka kasus ini adalah buffer. Kalau tidak ada C3COO-, berarti cuma ada C3COOH, maka dia asam lemah. Maka ini kasus asam lemah. Kalau C3COOH-nya nggak ada, yang ada hanya C3COO- dan Na+, maka ini kasus basa konjugasi, ya, atau garam yang kita bahas tadi. Nah, karena ini buffer, maka kita tulis reaksi
kesetimbangan dari buffernya. C3COOH ditambah dengan H2O, dia akan menghasilkan C3COO min ditambah dengan H3 plus. Ya, ICE seperti biasa. Ini selalu sama ya. C3COOH ada 0,55. H2O kita abaikan. C3COO min, nah bedanya dengan yang kasus asam lemah. Kalau asam lemah kita anggap ini nggak ada. Ya, kita anggap nggak ada karena yang di larutan cuma ada C3COH. Tapi di sini di larutan ada juga C3COO min. Kita tulis 0,4. Bedanya di sini. Kemudian ini adalah nggak ada. Kemudian ini min X. Ini X. Ini nggak ada. Sehingga dia akan menjadi 0,55. Min X 0,45. Plus X. Ini X ya. X. Nah, persamaan ini lebih complicated lagi dibandingkan kasus asam lemah basa lemah atau kasus garam. Kalau kita lihat cek Ka akan sama dengan 0,45 ditambah X dikali dengan X ya, dibagi dengan produknya 0,55 min X. Ini lebih complicated lagi. Kalau sebelumnya cuma ada di penyebut, sekarang ada pembilang juga ada penjumlahan dengan X. Lagi-lagi kita cek, kita bandingkan 400 kali Ka terhadap konsentrasi asam. Ya, 400 kali ini ternyata dia lebih kecil dari konsentrasi asam, maka kita bisa mengabaikan. Sehingga ini akan menjadi 0,55. Yang ini akan menjadi 0,45. Dan ini akan sangat memudahkan perhitungan. Sehingga ini akan menjadi 0,45 X dibagi 0,55. Ya, karena X-nya kita abaikan. Sudah, tinggal kita perhitungan biasa. Ya. Nah, dapatlah, setelah kita abaikan ya, dapatlah ini. X. Nah, sekarang setelah dapat X, sekali lagi kita cek X ini apa. Di sini X-nya adalah H+. Di perhitungan kita sebelumnya X adalah OH-. Karena X adalah H+, maka kita dengan mudah langsung hitung pH sama dengan min log X. Ya, karena X-nya adalah H+. Oke. Sampai ada pertanyaan? Oke. Soal waktu saya habis. Saya ada satu PR aja. Soal ini akan saya PR-kan. Ya. Nanti saya akan buat link upload di e-learning, teman-teman kerjakan soal ini. Terus boleh pakai di foto aja terus di-upload ya di e-learning. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, sekian karena waktu saya habis ya, paling kelas saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan nanya di grup ya. Jadi saya akan coba, insya Allah akan saya jawab ya, karena waktu lebih fleksibel kalau jawab WA. Ya, mungkin sudah dari saya. Terima kasih atas perhatian.